Cerita bermula dengan memperlihatkan seekor anjing kecil yang saat itu akan dikirimkan dari sebuah kuil di Jepang menuju Amerika. Namun ketika anjing ini sampai di bandara, alamat tujuannya tidak sengaja tersobek. Pihak kurir pun tidak menjadari hal ini dan langsung membawa ke kantornya. Akan tetapi sayang sekali pas di daerah stasiun anjing kecil ini terjatuh. Dan setelah berjalan tanpa arah, akhirnya anjing ini ditemukan oleh seorang pria bernama Parker. Parker yang terlihat sebagai seseorang yang menyayangi binatang ini pun menitipkannya kepada kepala stasiun di sana yang bernama Tom. Akan tetapi Tom menolaknya dan tidak mau ribet, yang mana keesokan harinya dirinya akan mengirim anjing kecil ini ke tempat penampungan anjing. Parker yang mendengar hal itu merasa iba dan dirinya pun tidak punya pilihan lain selain membawa pulang ke rumahnya untuk sementara sampai ada orang yang mencarinya. Sesampainya di rumah, Parker pun menyembunyikan anjing itu di ruang kerjanya karena istrinya yang bernama Kate tidak suka hewan peliharaan. Setelah itu dirinya pun menghampiri istrinya, dan ketika mereka berdua sedang empludan, tiba-tiba Kate mendengar suara aneh di lantai bawah. Ternyata suara itu adalah suara dari anjing kecil yang penasaran dengan Parker. Si anjing ini pun terus mengelilingi rumah sampai akhirnya dirinya masuk ke kamar dan menjilati kaki Kate. Tentu saja Kate pun kaget dan marah. Namun akhirnya Parker pun jujur dan menjelaskan kalau dirinya tidak sengaja menemukan anjing ini dan tidak tega membiarkannya berkeliaran. Setelah istrinya lumayan tenang, akhirnya Parker pun langsung memindahkan anjing ini ke gudang. Keesokan harinya anjing ini pun bertemu dengan anggota keluarga Parker lainnya, yaitu Mary anaknya. Berbeda dengan Kate yang tidak suka hewan, Mary justru terlihat menyayangi si anjing dan dirinya pun menggendongnya. Bahkan Mary menyarankan kepada ayahnya untuk memeliharanya. Namun Kate tetap saja tidak menyetujuinya dan menyarankan agar Parker segera menyebarkan selebaran untuk mencari pemiliknya. Suatu hari saat Parker mau bekerja, dirinya pun turut membawa anjing kecil ini untuk dibawa ke penampungan. Akan tetapi si petugas menolaknya dan mengatakan kalau di tempatnya sudah terlalu penuh. Mendengar hal itu, Parker pun langsung pergi dan menemui temannya yang merupakan pemilik toko buku. Awalnya temannya ini mau memelihara, namun si anjing ini ternyata malah bentrok dengan kucing miliknya. Di tengah kebingungan dan waktu juga semakin mepet, akhirnya Parker pergi ke stasiun untuk pergi ke tempat kerjanya. Dan di sini Parker pun menanyakan kepada Tom mengenai si pemilik anjing. Namun hasilnya nihil karena tidak ada satu orang pun bertanya atau mencarinya. Akhirnya mau tidak mau Parker pun membawa si anjing itu ke tempat kerjanya. Setelah selesai mengajar, Parker pun bertanya kepada sahabatnya bernama Ken yang merupakan orang Jepang. Dan di sini akhirnya Parker tahu kalau anjing ini berasal dari Jepang dan merupakan jenis anjing yang sangat langka. Kemudian Ken juga membaca huruf Jepang yang ada di kalungnya, yaitu Hachi, yang berarti angka 8 dan merupakan angka keberuntungan. Sesampainya di rumah ketika Kate dan Parker sedang membahas tentang ingin merawat Hachi, tiba-tiba Hachi yang masih polos tidak sengaja bikin ulah dan merusak kerjaan Kate. Jelas saja hal itu membuat Kate semakin tidak suka dan semakin tambah marah. Lantas Parker pun langsung membawa Hachi ke gudang belakang. Kemarahan Kate ternyata berlanjut sampai malam. Di sisi lain, karena di luar sedang keadaan badai, Hachi hanya bisa menatap rumah Parker lewat celah-celah dinding gudang. Mungkin dirinya berharap bisa masuk dan meminta maaf. Setelah selesai debat dengan istrinya, Parker yang tahu keadaan sedang badai pun langsung keluar dan membawa Hachi masuk ke dalam rumah. Di sini mereka berdua nampak semakin dekat, apalagi pas Parker mencari informasi tentang jenis anjing Akita lewat internet. Dan di sini dirinya pun semakin menyadari kalau jenis anjing ini adalah jenis anjing paling setia kepada tuannya. Setelah itu mereka pun nonton bersama sampai akhirnya Parker ketiduran.
Kate yang menyadari kalau Parker belum ada di kasurnya langsung menemui Parker di lantai bawah, dan di sini hati Kate jadi sedikit terbuka setelah melihat kedekatan suaminya dengan Hachi. Keesokan paginya Parker pun berusaha keras mengajak Hachi bermain lempar bola, namun karena si Hachi ini masih polos jadi dirinya kurang paham apa yang diinginkan Parker. Dan akhirnya di sini malah si Parker yang kayak anjing mengambilkan bola pakai mulutnya. Tujuannya sih agar si Hachi ngerti. Di sisi lain Kate dan Mary yang ada di dapur juga memperhatikan Parker dan Hachi yang semakin dekat. Beberapa saat kemudian Kate mendapat telepon, ternyata ada orang yang ingin merawat Hachi. Awalnya dirinya setuju untuk menyerahkan Hachi, namun setelah melihat anaknya dan Parker yang bahagia bermain bersama Hachi, akhirnya Kate pun membatalkannya. I'm really sorry. Waktu terus berlalu, Hachi pun tumbuh besar dan kini semakin dekat dengan Parker. Meski begitu namun tingkahnya Hachi masih seperti seekor anak anjing yang manja. Bahkan ketika disuruh di rumah, Hachi malah nekat menggali tanah untuk menyusul Parker ke stasiun. Sesampainya di stasiun, sebelum berangkat kebiasaan Parker adalah membeli kopi dari pedagang bernama Jas. Setelah membeli kopi, Parker pun berangkat dan naik kereta. Namun karena melihat Hachi ada di sana, Parker pun kembali dan menyuruh Hachi untuk kembali pulang. Namun Hachi malah ngeprank pura-pura nurut. Pas Parker balik, dirinya malah ngikutin lagi. Dan hal ini membuat Parker kewalahan sekaligus bahagia karena si Hachi benar-benar tidak mau lepas darinya. Kemudian Parker pun mengantarkan Hachi pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, Kate datang dan menemani Hachi sementara Parker kembali pergi ke stasiun. Meski awalnya nurut kepada Kate, namun si Hachi lama-lama merasa kesepian. Dan sorenya dirinya pun memutuskan pergi ke stasiun menyusul Parker. Karena Parker belum pulang, akhirnya Hachi pun menunggu tepat di depan pintu keluar. Untungnya tak lama setelah itu Parker datang dan Hachi pun langsung berlari ke arahnya. Berbagai kejadian selalu Parker ceritakan kepada Ken, termasuk Hachi yang tidak suka bermain lempar bola. Ternyata memang anjing jenis Akita ini tidak suka bermain bola seperti layaknya anjing biasa. Disebabkan Akita ini lebih cenderung sebagai anjing yang selalu setia kepada pemiliknya. Parker pun menyadari hal itu karena memang Hachi selalu terlihat tidak bisa jauh darinya. Suatu pagi ketika Parker akan pergi bekerja, di sini Hachi memperlihatkan muka malasnya yang menandakan dirinya ingin ikut. Dan Parker yang tidak tega pun akhirnya mengizinkannya. Setelah sampai di stasiun, Hachi pun disuruh pulang. Untungnya dirinya tidak ngeprank lagi dan benar menurut pulang ke rumah. Dan sore harinya di jam 5 dirinya sudah standby berdiri tepat di pintu keluar stasiun menunggu Parker. Semenjak hari itu setiap Parker berangkat dan setiap Parker pulang, dirinya selalu ditemani dan ditunggu oleh Hachi. Bahkan musim dingin juga tidak menghalangi Hachi untuk selalu menunggu Parker. Seiring berjalannya waktu, semua orang yang mengenal Parker juga jadi mengenal Hachi karena kesetiaannya terhadap Parker yang selalu menjemput dan mengantarnya setiap hari. Kedekatan Hachi juga terlihat saat anak Parker menikah. Di sini Hachi sampai diajak ikut foto keluarga bersama mereka. Namun suatu hari ada yang aneh bagi Parker. Saat dirinya pulang dan keluar dari pintu stasiun, dirinya pun tidak melihat Hachi yang selalu duduk menunggunya. Karena khawatir, dirinya pun langsung mencari sampai ke tempat kerja istrinya. Namun ternyata Kate juga tidak melihatnya. Barulah pas Parker pulang, dirinya pun menemukan Hachi sedang panik. Ternyata Hachi ini tidak bisa keluar dari gudang karena di depannya ada binatang sikung. Get out. We got Scott. Suatu hari Mary datang ke rumah orang tuanya untuk menyampaikan kabar baik. Saat tahu kalau anaknya hamil, Kate dan Parker pun menunjukkan rasa bahagianya yang sangat besar. Bahkan saking besarnya, Parker pun langsung meninggalkan Hachi yang saat itu sedang bersamanya. Hal ini ternyata membuat Hachi jadi agak cemburu. Tidak cuma itu, pas malam harinya dirinya juga mendengar suara anjing dari kamar Parker dan Hachi mengira itu adalah peliharaan baru Parker. Padahal Parker sedang
bercanda menirukan suara anjing bersama istrinya. Keesokan harinya si Haji ini marah dan tidak mau mengantar Parker. Haji mungkin berpikir kalau Parker akan mengerti bahwa dirinya sedang baper atas kejadian kemarin. Namun Parker tidak terlalu memperdulikannya dan langsung berangkat. Tapi hal yang tidak diduga pun terjadi sesampainya Parker di stasiun. Ternyata Haji menyusulnya dengan bola di mulutnya. Di sini kita tahu kalau anjing jenis Haji ini tidak suka main bola. Namun karena tidak mau kehilangan kasih sayang dari majikannya, Haji pun rela melakukan hal yang sebenarnya dirinya tidak sukai. Tidak seperti biasanya, di sini Haji juga sempat menggonggong ketika Parker akan pergi. Kelihatannya Haji melarang Parker pergi dan mengajaknya bermain. Namun apa boleh buat, Parker harus pergi bekerja dan Haji pun harus merasa kesepian lagi. Seperti hari-hari sebelumnya di kampus, Parker pun mengajar kepada murid-muridnya seperti biasa. Namun ketika mencapai akhir pelajaran badannya jadi lemas dan pada saat itu juga Parker pun langsung meninggal karena serangan jantung. Sedangkan di sisi lain Haji masih setia menunggu kedatangan Parker. Seperti biasa pintu keluar selalu terbuka di jam 5 sore. Namun sayang sekali di hari ini Haji tidak melihat Parker yang selalu keluar dan langsung memeluknya. Tentu saja di sini Haji pun merasa cemas, namun dirinya tetap sabar menunggu Parker pulang. Saat hampir jam 10 malam tiba-tiba suami Mary menjemput Haji untuk dibawa pulang. Dari sela-sela dinding Haji pun mendengar suara tangisan dari Kate dan juga Mary. Tapi tentu saja Haji tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka tangisi. Keesokan harinya Mary pun datang menghampiri Haji. Sambil berlinang air mata Mary pun berusaha mengungkapkan kalau ayahnya tidak akan kembali bisa menemui Haji. Dan sekali lagi Haji tidak mengerti apa yang mereka tangisi. Setelah itu Mary pun pergi bersama keluarganya untuk menghadiri acara pemakaman ayahnya. Seperti hari-hari sebelumnya, Haji tidak pernah telat untuk menunggu Parker di stasiun karena saat ini Haji pun masih percaya kalau Parker akan pulang dan memeluknya. Tom yang melihat Haji masih menunggu sampai malam, dirinya pun langsung menghampirinya dan berbicara dengan nada menyesal. Yang mana Tom mengatakan kalau Haji tidak perlu menunggu Parker lagi karena Parker tidak mungkin kembali. Namun meski begitu, Haji pun tetap kekeh menunggu Parker. Keesokan harinya Kate melihat ke sekeliling rumah sambil mengenang Parker. Rupanya dirinya akan pindah ke rumah baru. Sedangkan Haji sendiri akan dibawa oleh Mary untuk tinggal dan dirawat di rumahnya. Suasana yang sedih makin terasa dengan latar hujan yang sunyi, apalagi dengan raut wajah Haji yang selalu terlihat murung. Di tempat barunya Haji terlihat kurang bergairah dan terus memikirkan Parker. Bahkan ketika suami Mary tidak sengaja membuka pintu depan, Haji sontak langsung berlari keluar. Rel demi rel Haji susuri sampai akhirnya dirinya pun berhasil kembali ke rumah lamanya. Akan tetapi di sana dirinya pun tidak bertemu dengan Parker maupun Kate. Malah dirinya bertemu dengan orang lain yang baru saja membeli rumah tersebut. Karena merasa asing, akhirnya Haji pun berlari dan pergi ke stasiun lalu duduk menunggu Parker di tempat biasanya. Di sini Haji pun bertemu dengan orang-orang lama dan salah satu di antara mereka pun memberi Haji makanan. Tidak lama setelah itu Mary dan suaminya pun datang menjemput Haji dan membawanya pulang. Dan di sini orang-orang pun menjadi tahu kalau ternyata Haji kabur dari Mary demi untuk menunggu Parker. Hari demi hari Haji lalui dengan rasa rindunya yang semakin dalam. Haji selalu teringat dengan Parker, apalagi ketika mendengar peluit kereta. Meski Mary ingin menjaganya, namun dirinya tahu kalau Haji tidak mau tinggal dengan keluarganya. Sehingga suatu hari dengan berat hati Mary pun melepaskan anjing ayahnya tersebut. Sebelum Haji pergi, dirinya pun sempat menoleh dan di wajahnya terlihat mungkin dirinya berterima kasih kepada Mary karena telah menjaganya selama ini. Dan dari sini dimulailah kehidupan Haji yang penuh penantian, yang mana setiap hari dirinya pun selalu menunggu. Dan setelah stasiun kereta ini ditutup, barulah Haji pergi untuk tidur di bawah gerbong kereta yang sudah tidak digunakan. Begitulah keseharian Haji penuh penantian dan selalu sabar menunggu majikannya yang dirinya sayangi untuk pulang dan memeluknya.
1 tahun sudah berlalu, kisah penantian haji ini ternyata sudah menyebar. Suatu hari datanglah seorang wartawan dan bertanya kepada Tom tentang sejarah haji. Semenjak saat itu kisah anjing Akita ini semakin menyebar luas dan mendapat perhatian publik, termasuk Ken sahabat Parker dulu. Yang mana dirinya pun datang ke stasiun untuk menemui Hachi. Dan Ken pun menawarkan bantuan uang kepada Jas untuk perawatan Hachi jika nantinya Hachi sakit atau semacamnya. Namun ternyata Jas mengatakan kalau orang-orang di sini semuanya peduli, bahkan banyak dari mereka yang menyumbang untuk biaya makan Hachi. Kemudian Ken pun sedikit berbicara dengan Hachi bahwa dirinya juga rindu dengan sahabatnya yaitu Parker. Musim demi musim pun berlalu dan setiap hari, setiap malam, setiap musim Hachi selalu bertemu dengan orang-orang yang baik kepadanya, yang mana mereka pun memberikan makan, menemani, atau bahkan sekedar menyapanya. Tidak terasa 10 tahun sudah berlalu setelah Parker meninggal. Suatu hari Kate memutuskan untuk melayat ke makam suaminya. Di saat yang sama kebetulan Ken juga datang ke makam Parker. Dan selama itu juga Hachi masih tampak setia datang ke stasiun. Tentu saja saat ini Hachi sudah tidak kelihatan bugar seperti dahulu, karena faktor usia dan juga penantiannya yang tak kunjung menjadi kenyataan. Ketika Kate akan kembali di perjalanan, dirinya sempat kaget karena melihat Hachi yang masih duduk dengan setianya menunggu Parker di depan pintu stasiun. Melihat itu, Kate pun langsung menghampiri dan memeluknya. Kemudian dirinya pun meluapkan semua kesedihannya. Bahkan sampai orang-orang di sekitar stasiun pun juga ikut merasai badan sedih. Malam harinya Kate pun mengunjungi rumah Mary dan di sana dirinya pun bercerita ke cucunya tentang bagaimana Parker dan Hachi pertama kali bertemu. Di malam yang sama ketika Hachi melihat kereta lewat, dirinya pun langsung kembali ke depan stasiun dengan secercah harapan kalau Parker bakal keluar dari pintu itu. Dengan kondisi cuaca yang dingin dan tubuhnya yang semakin melemah, dirinya pun mulai melangkahkan kakinya. Sesampainya di stasiun, Hachi pun duduk di tempat yang sama selama 10 tahun ini. Dan ternyata inilah malam terakhir bagi Hachi untuk menunggu Parker. Sebelum menutup mata, Hachi pun sempat mengingat kembali banyak kenangan terindahnya bersama Parker, mulai dari dirinya kecil sampai tumbuh besar. Tamat.